Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Muhammad Rafal Fauzan dari Teknologi Rekayasa Otomasi Angkatan 2024 dari kelas B dengan 3 digit NIM terakhir 053. Di sini saya akan memberi memberitahu dan sedikit menjelaskan dengan materi yang sama yaitu tentang kontrol PWM dan pembacaan encoder motor DC dengan simulink dan juga ada penambahan nanti kontrol PID-nya. Nah, daripada kita banyakkan caci itu saja kita ke materinya. Oke, kita balik lagi. Apa sih itu motor DC dengan cara mengubah lebar pulsa sinyal digital yang akan diberikan nantinya ke motor DC tersebut. Nah, di sini ada yang namanya duty cycle. Nah, besarnya dari duty cycle PWM ini itu tuh akan menentukan gitu tegangan rata-rata yang akan diterima oleh motor. Sehingga bisa kita simpulin aja kalau semakin besar duty cycle, maka motor yang berputar pun akan semakin cepat gitu. Begitupun dengan sebaliknya, jika duty cycle-nya itu yang diterima oleh motor itu kecil, rendah, maka kecepatannya itu tidak akan cepat, tidak akan semakin cepat, justru malah semakin lambat gitu. Jadi sesuai itu, ataupun sebaliknya ya teman-teman ya. Oke, nanti dalam sistem kontrol PID juga, keluaran pengendali PID itu diubah menjadi sinyal PWM yang nantinya itu akan berfungsi sebagai aktuator untuk mengatur kerja dari motor DC. Nah, rumus dari duty cycle sendiri itu ada waktu pada saat kondisi on dan juga waktu total periodenya dari sinyal PWM itu tersendiri. Nah, untuk mencari waktu totalnya ini, kita hanya perlu mencari dari ini waktu on dan juga ditambah waktu off-nya. Nanti waktu saat kondisi on dan waktu total periodenya itu nanti akan dibagi dan dikali 100%. Itu untuk rumus duty cycle-nya. Ini prinsip kerjanya ya, prinsip kerjanya itu apa ya? Nanti sinyalnya itu kan berbentuk gelombang kotak nih dengan amplitudo tetap, misalnya nanti 0 sampai 5 volt. Ya, nanti yang diubah itu duty cycle itu apa ya? Perbandingan waktu sinyal on-nya gitu terhadap satu periode total. Nah, seperti yang aku bilang tadi, kalau semakin besar duty cycle, semakin besar tegangannya atau daya rata-rata yang diterima oleh beban. Nah, itu tuh nanti kecepatan motor akan semakin besar dan juga sebaliknya. Jika duty cycle-nya itu kecil yang diterima, maka daya rata-ratanya pun akan kecil gitu. Nah, ini untuk kelebihannya juga dan juga pengaplikasiannya. Untuk pengaplikasiannya kita untuk mengukur dan juga mengontrol dari kecepatan motor DC. Nah, lanjut kita di sini ada encoder ya. Encoder itu kan sensor yang digunakan untuk mengubah gerakan mekanik menjadi sinyal listrik gitu. Gerakan mekanik itu seperti perputaran dan juga perpindahan sehingga posisi, kecepatan dan arah gerak itu bisa diukur dan juga bisa dipantau. Nah, prinsip singkatnya itu dipasang pada poros yang berputar. Saat berputar, nanti dia akan menghasilkan pulsa sinyalnya. Nah, jumlah dan frekuensi pulsa yang digunakan itu tuh bisa untuk menentukan posisi, kecepatan, dan juga arah. Nah, untuk aplikasinya itu kita menggunakan di sistem kontrol motornya, tuh teman-teman ya. Nah, ini yang akan kita bahas itu adalah kontrol PID-nya. Nah, kontrol PID itu apa sih sebenarnya? PID, P, P, I, dan D. P yaitu adalah proporsional, I integratif, P adalah proporsional, I adalah integral, dan D adalah derivatif. Nah, itu tuh adalah metode pengendalian sistem yang menggunakan 3 komponen utama. Apa aja sih? Nah, ada proporsional, integral, dan derivatif. Untuk meminimalkan selisih antara nilai keluaran sistem dan juga nilai yang diinginkan ataupun set point-nya. Nah, komponen proporsional ini buat apa sih? Itu tuh berfungsi untuk mempercepat respon sistem terhadap errornya. Nah, komponen integral itu untuk menghilangkan error sisa dengan mengakumulasikan error dari waktu ke waktu. Dan untuk derivatif, itu tuh berfungsi untuk meredam perubahan yang mungkin tuh bisa terlalu cepat agar sistem tuh bisa lebih stabil gitu. Jadi dia dipendam agar sistemnya bisa berjalan jauh lebih stabil dan konstan. Nah, dengan mengkombinasikan dari ketiga komponen ini, nah kontrol dari PID ini tuh bisa menghasilkan respon sistem yang lebih akurat, lebih cepat dan juga jauh lebih stabil gitu tuh.
Kita langsung aja ke simulasinya. Oke. Ini untuk simulasinya. Nah, di sini kita melanjutkan melanjutkan rangkaian yang kemarin ya teman-teman. Di sini kan kita udah eh, apa ya, membuat rangkaian yang sebelumnya, yang buat rangkaian encoder dan lain sebagainya. Di sini kita rangkai ulang, bukan rangkai lah sih, lebih ke memwiringkannya lagi. Di sini ada rumusnya. Di sini untuk speed itu apa? Di sini kita tambahkan ada seperti biasa ada goto, terus ada eh, logika ini kali dan bagi dan tambah dan kurang. Nah, di sini langsung wiring di sini pakai konstan. Kita masukin ke goto speednya. Di sini ada konstan lagi. Nah, di sini untuk slidernya, ini kita untuk mengatur slidernya itu nanti dia kita atur dengan maksimum dan minimumnya ya, teman-teman. Nah, di sini kita atur untuk maksimum dari slidernya ini untuk kita mengatur set point-nya itu 1 untuk maksimum. Di sini bisa kita lihat. Nah, di sini rangkaian kita lakukan wiring dan di sini ada konstan. Di sini ada konstan. Oh, mohon maaf sebelumnya, ini rangkaian yang kita dapat dari rame-rame ya. Kita di sini rangkaian yang kita udah merekam rangkaian ini pada saat praktikum gitu. Jadi kita ngebuat sambil kita rekam supaya bisa kita pelajari kembali di video-video ini dan juga kita membuat tugasnya melalui video ini. Ini ada Goto juga dengan alpha, ada speed di sini. Nah, di sini bisa kita atur ini kita masukkan logika kali teman-teman ya, bukan bukan tambah. Kita kasih kali. Di sini ada alpha dan juga ada raw speednya. Sebentar. Nah, di sini untuk outputnya kita menggunakan satu scope saja ya teman-teman. Di sini untuk outputnya kita ada output dari speed. Sebentar biar terlihat. Ada dari speed, ada dari raw speed, delta encoder dan juga delta time. Nah, di sini jangan lupa teman-teman untuk apa ya, mengatur kembali dari hardware settingnya tersebut sesuai dengan spesifikasi yang dimiliki dari tiap masing-masing laptop. Tiap masing-masing laptop dia memiliki port COM yang berbeda-beda. Di sini seperti biasa untuk stop time ya kita dari awal kita sudah mengatur ke infinite dan fix stop time-nya kita atur menjadi 0,1. Dan di hardware implementation di sini, nah, di target hardware research. Di sini seperti yang aku bilang tadi, tiap laptop memiliki port COM yang berbeda, makanya kita bisa mengecek port COM-nya dari device manager. Sini, nah di sini yang USB serial CH340 itu di sini adalah COM 9 ya teman-teman. Jadi kita uh, sesuaikan dengan device masing-masing laptop supaya bisa dapat terkonek dengan motor DC-nya gitu. Kita pilih manual select aja. Nah, manual specify dan kita mengatur untuk COM-nya, portnya di sini kita atur menjadi 9 dan baud rate-nya itu kita semuanya samakan jadi 115.200. Kita samakan semua ya tuh. Lanjut ke code generation-nya. Jangan lupa yang ini kita ganti menjadi faster runs ya teman-teman. Yang awalnya faster build kita ganti menjadi faster run.
Oke, kalau sudah, kita runkan saja di sini. Oke, untuk slidernya di sini untuk melihat grafiknya di sini sebentar. Nah, ini untuk hasil dari grafik percobaan dari rangkaian yang oh iya, sebelumnya ini jangan lupa juga kita ada 3 percobaan yang satu ada low pass filter. Nah, ini low pass filter juga nih. Nah, untuk low pass filternya di sini bisa kita lihat outputnya kita tambahkan display di sebelah speed dan juga di raw speednya tambahkan display jangan lupa. Nah, sebenarnya untuk apa ya, untuk mengatur semua ini tuh kita hanya perlu mengganti dari gotoknya itu dengan inputannya dan juga output keluarannya bakal ada di mana. Seperti ini nih speed filter yang tadinya tuh pada sebelumnya itu delta encoder itu kita ganti menjadi speed filter ya. Oke. Nah, di sini kita ganti bawah juga menjadi delta encoder untuk output keluarannya karena yang kita cari sebelumnya adalah delta encoder di sininya. Oke. Jadi kita menghitung dari delta encoder yang akan dikalikan dengan alpha. Delta encoder dikalikan dengan alpha lalu nanti akan ditambah atau hasil minusnya itu dan akan menjadi speed filter. Nah, speed filter ini yang akan kita periksa, yang akan kita cek melalui scope ini. Ini ada speed filter dan juga delta encoder. Delta encoder yang terdapat dari sini. Oke, seperti itu ya. Ini ada speed juga. Oke, sudah. Mungkin sudah untuk seperti ini gambaran dari low pass filternya, rangkaiannya. Oke, di sini ada percobaan diskrit juga. Kita coba lihat dari grafiknya terlebih dahulu ya teman-teman ya. Oke, ini untuk kita coba running dulu monitor engine. Jangan lupa kita klik di sini. Monitor engine. Di sini kita masih mengcompile-nya. Kita tunggu dulu. Sebentar. Oke, di sini. Oke, di sini. Nah, di sini bisa kita lihat. Oke, di sini bisa kita lihat grafik yang dihasilkan masih terdapat noise. Sebenarnya bisa kita setting terlebih dahulu supaya jauh lebih rapi di sini. Ini kita jauhin aja bisa. Nah, seperti ini. Di sini saat value yang kita atur dari slider ini bisa menyentuh ini. Bukan menyentuh sih, lebih tepatnya ini untuk grafik terakhiran. Ini untuk rangkaian terakhir. Oh ya, sebelumnya maaf, aku lupa. Ini untuk percobaan yang diskrit terlebih dahulu ya, teman-teman. Ini aku kasih tahu dulu untuk yang rangkaian diskritnya. Nah, karena tadi kita udah yang low pass filter, sekarang jangan lupa juga yang untuk di diskritnya. Kita diskrit di sini kita menggunakan PID ya. Nah, di sini untuk PID-nya kita bisa mencarinya di library browse. Nah, di sini untuk kontrol PID-nya, di saturation-nya kita atur menjadi clamping. Dan untuk limitnya, limit atas dan limit bawahnya, upper dan lowernya itu berada di 255 dan juga minus 255. Di sini untuk kontrol PID-nya ada proporsional, integral dan juga derivatif ya teman-teman. Ya, di sini bisa kita atur untuk dari kontrol PID-nya dan di sini ada sample time-nya juga. Di sini ini bisa kita atur. Nah, ini untuk pengaturan dari ini ya. Jangan lupa ini tadi kita atur menjadi discrete ya, karena ini cobaan discrete bukan continuous. Oke, di sini kita cek lagi. Ini kita atur-atur dulu.
Kita buat rangkaiannya ya seperti ini. Kita tambahkan display untuk melihat nilai yang keluar dari outputnya. Nah, di sini kita di sini kita atur menjadi plus minus ya teman-teman. Di sini plus dan minus. Yang awalnya plus plus, yang awalnya sum kita tambahkan minus juga. Nah, untuk outputnya juga kita ngubah menjadi speed filter dan juga speed ya tentunya. Ini untuk pengaturan PID-nya. Kita atur source-nya menjadi internal. Nah, untuk sample time-nya di sini, oke, kita atur menjadi minus 1, terus kita centang aja is inside and conditionally executable subsystem. Nah, untuk PID-nya di sini aku mengatur untuk proporsionalnya sebesar 1, integralnya 1, dan derivatifnya itu adalah 0. Untuk filter koefisiennya itu 100, tetap 100 ya teman-teman. Pada saat kalian apa ya, menambahkan komponen PID dan dia udah otomatis menjadi 100 ya teman-teman. Jangan lupa ini use filter derivatifnya dicentang ya teman-teman. Nah, kalau sudah di setting-setting seperti ini, langsung saja kita cek baru grafiknya ya teman-teman. Nah, untuk grafik percobaannya, nah berada di sini ya teman-teman. Saat kita naikkan untuk slider yang menjadi lebih ke 300, sekitar 300 lebih, di sini ada 320, 330, maka dia akan ikut naik teman-teman untuk grafiknya nih. Misal kita naikin ke 400, maka dia akan drop langsung naik ke atas gitu. Meskipun tidak rapi, mohon maaf untuk karena tidak rapinya. Di sini jika diturunkan, nah di sini pada saat nah di sini kita turunkan langsung ke minus 400. Pada saat kita turunkan maka grafik akan langsung drop dari 600 ke minus 400 teman-teman. Dia langsung drop seperti ini. Langsung drop dan uh, dia langsung stabil lagi di 400. Di sini untuk grafiknya. Grafik dari control discrete PID. Ini pada saat kita turunkan dia akan ikut turun grafiknya seperti ini. Nah, pada saat kita naikkan untuk slidernya, maka dia juga akan naik seperti ini teman-teman. Oke, kurang lebih seperti itu untuk penjelasan simulasi menggunakan MATLAB dari aku, dari mengatur kecepatan motor dan juga menggunakan encoder, menggunakan aplikasi Simulink, dan juga mencoba dari kontrol PID-nya kepada motor DC. Sekian dari aku, mohon maaf jika terdapat salah penyebutan kata ataupun terdapat salah kata yang aku ucapkan, ataupun terdapat juga salah penjelasan yang aku jelaskan tadi, karena sejatinya aku di sini bukan ingin mengajarkan, tapi kita di sini kondisinya sama-sama belajar supaya uh, bisa lebih mengenal apa sih itu dari penggunaan Simulink, kok bisa seperti itu gitu, dan hasil apa aja sih yang didapat. Mungkin sekian aja dari aku, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.